Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Pajak kelas I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019 yang beranggotakan pertama saya sendiri Muhammad Irsyad Sobari. Perkenalkan, nama saya Safra Islami. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perpajakan konsultan manajemen investasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 subbagian. Yang pertama yaitu pengertian konsultan, yang kedua yaitu macam-macam konsultan, serta yang ketiga yaitu kewajiban perpajakan bagi konsultan serta ketentuannya. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian konsultan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultan merupakan tenaga ahli yang tugasnya memberi petunjuk, memberi pertimbangan, serta memberi nasihat dalam suatu kegiatan, contohnya yaitu penelitian atau perdagangan. Dengan kata lain, konsultan merupakan penasihat. Jadi bisa dibilang bahwa konsultasi merupakan suatu usaha bisnis berdasarkan bidang keahlian seseorang kepada sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah yang dimilikinya atau masalah yang dihadapi. Kedua yaitu macam-macam konsultan. Macam-macam konsultan terdapat 3, yaitu yang pertama konsultan manajemen, konsultan perusahaan, dan konsultan independen. Yang saya akan jabarkan adalah konsultan manajemen. Konsultan manajemen adalah jasa konsultasi yang biasanya terdapat pada perusahaan konsultan besar. Jasa konsultasi ini biasanya disewa oleh pemilik perusahaan untuk membantu meningkatkan strategi hingga operasional dan mengelola bisnis perusahaan. Jenis konsultasi dari konsultan bisnis ini adalah konsultasi strategi bisnis, konsultasi investasi, konsultasi operasional bisnis, konsultasi keuangan bisnis, konsultasi sumber daya manusia, serta konsultasi risiko dan kepatuhan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu kewajiban pajak bagi konsultan serta ketentuannya. Sama seperti profesi-profesi lainnya, dari sisi kewajiban pajak penghasilan seorang konsultan, pemotongan pajaknya didasarkan pada apakah sebagai pegawai saja atau sebagai pegawai serta tenaga kerja lepas yang melakukan usahanya sendiri. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PEJ 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa, operasional, dan kegiatan orang pribadi, penerima penghasilan bukan pegawai yang dipotong PPh Pasal 21, salah satunya adalah tenaga kerja ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian, terdapat 3 ketentuan mengenai pemberian pajak pada konsultan manajemen. Yang pertama yaitu kewajiban pajak profesi konsultan sebagai pegawai. Sebagai karyawan, tentu saja kewajiban pajaknya tidak lepas dari PPh Pasal 21, yaitu pajak penghasilan ini dipotong dan dibayarkan perusahaan atau pemberi kerja kepada kas negara dari gaji karyawan setiap bulannya. Di akhir tahun pajak, perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 wajib memberikan bukti pemotongan kepada karyawan tersebut sebagai bukti perusahaan telah memotong penghasilan karyawan yang digunakan oleh karyawan untuk melaporkan atau menyampaikan SPT tahuan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu kewajiban pajak profesi konsultan independen. Bagaimana dengan pajak penghasilan bagi profesi konsultan independen? Karena profesi ini merupakan pemilik dari usaha jasa konsultasi, maka kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Yang ketiga yaitu kewajiban pajak profesi konsultan independen sekaligus sebagai pegawai. Jika seorang konsultan itu menjalankan usaha jasa konsultan sekaligus sebagai pegawai sebuah perusahaan konsultan, maka ada ketentuan perhitungan dan penghasilan pajak sendiri. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari konsultan manajemen. Yang pertama yaitu membantu menentukan visi perusahaan, kemudian memberikan analisis data dan pemahaman pasar, kemudian menulis manajemen proses, menulis manajemen risiko, menyarankan implementasi kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, serta mencari cara untuk meminimalkan risiko bisnis atau konsultasi dalam kepatuhan organisasi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perhitungan pajak penghasilan dari seorang konsultan. Dapat dilakukan dengan yang pertama, metode penghitungan pajak penghasilan orang pribadi secara norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Yaitu digunakan nomor klasifikasi usaha serta ditujukan bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Dalam NPPN ini
bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun, serta wajib pajak orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu dengan mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi umum dengan pengukuhan. Ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang usahanya bebas dengan melakukan pengukuhan. Pengukuhan yang dimaksud di sini ialah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba dan rugi. Dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan pajak biasa sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan profesi dari seorang konsultan. Didasarkan pada ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan aturan tarif pajak penghasilan pribadi lainnya. Besar PTKP dari wajib pajak orang pribadi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP adalah Rp54 juta per tahun dan Rp4,5 juta per bulan. Yang rinciannya adalah wajib pajak lajang Rp54 juta, ditambah untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, kemudian ditambah wajib pajak yang memiliki status kawin Rp4,5 juta, serta tambahan untuk setiap anggota keluarga yang jadi tanggungan maksimal 3 orang yang terdiri dari keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan, lurus, dan anak angkat yang sebesar Rp4,5 juta. Menurut pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif atau sama dengan tarif PPh pasal 21 dengan ketentuan yang pertama, tarif 5% untuk penghasilan kurang dari Rp50 juta per tahun. Kemudian, tarif 15% untuk penghasilan Rp50 juta per tahun hingga Rp250 juta per tahun. Kemudian tarif 25% untuk penghasilan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta per tahun. Kemudian tarif 30% untuk penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun. Serta untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembayaran dan pelaporan pajak konsultan manajemen investasi. Batas waktu pelaporan SPT pajak penghasilan tahunan adalah: yang pertama, pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada tanggal 30 April setiap tahunnya. Yang kedua, batas pelaporan SPT tahunan pajak pribadi adalah paling lama 3 bulan setiap akhir tahun pajak atau pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Batas pelaporan SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Untuk menghindari denda akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT tahunan atau masa pajak penghasilan, pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan melalui Klik Pajak by Makeri yang merupakan penyedia jasa aplikasi perpajakan atau Application Service Provider. Mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP strip 169-PJ-2018. Berikut beberapa contoh konsultan manajemen bisnis investasi. Berikut contoh penghitungan pajak penghasilan konsultan pegawai sekaligus independen. Yang terakhir,
Contoh penghitungan pajak penghasilan konsultan independen. Baik, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga video ini dapat menunjang nilai akhir dari mata kuliah Hukum Pajak kelas I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.